Banyak orang merasa bahwa membicarakan masa depan itu sepertinya tabu, tidak mau terlibat terlalu jauh dan terlalu dalam untuk bisa melihat bagaimana dan apa yang harus dilakukan di masa yang akan datang. Tapi bagi sebagian orang yang punya bakat istimewa, futuristik, membicarakan masa depan dan merencanakan dari sekarang ada sesuatu hal yang sangat menarik. Dan itu pasti menjadi sesuatu yang berbeda dan membedakannya dengan orang-orang yang memiliki bakat yang lainnya. Dan dari situ pula kita bisa melihat sesuatu lebih detail dan memiliki ketertarikan untuk mendalami hal-hal yang barangkali tidak didalami oleh orang lain. Sahabat semua, inilah sebuku Inspiring Like a Book. Kita akan bicara dalam talent mapping series dengan bakat futuristik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Ketemu lagi dengan saya Hendra di Hendra Syah Official. Dan tentu saja pada kali ini kita akan bicara banyak tentang talent mapping seperti yang saya janjikan di konten sebelumnya. Dan di konten kali ini kita akan bahas satu bakat lagi dari 34 bakat yang lainnya, itu bakat futuristik. Nah, apa itu bakat futuristik? Pernah tidak terlibat diskusi dengan sahabat, saudara, orang tua, teman, atau bahkan barangkali anak di rumah, dan kita mendengar bagaimana dia membicarakan masa depan dari sisi pikirannya di masa sekarang. Sering misalnya dia mengatakan bahwa kondisi ke depan sepertinya kalau ekonomi seperti ini kita harusnya bisa seperti ini, atau kita kalau mendalami bidang ini harusnya bisa seperti ini, atau hal-hal yang menarik lainnya. Nah, bakat tersebut adalah bakat futuristik. Biasanya orang-orang yang memiliki bakat futuristik seperti itu sepertinya terkesannya punya hayalan, orang yang suka menghayalkan masa depannya dari sekarang ya, padahal masa depan itu belum datang. Tetapi sebenarnya bukan penghayal, itu adalah orang-orang yang punya bakat istimewa, bakat-bakat yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Nah, bakat futuristik ini biasanya orang-orang yang memiliki bakat ini, dia suka melihat masa depan, kemudian memikirkan masa depan bahkan terlalu jauh dari masa sekarang. Misalnya 30 tahun ke depan ini kondisi pendidikan akan seperti ini, idealnya seperti ini, baiknya seperti ini. Terus orang-orang nanti seperti apa untuk bisa beradaptasi dengan persoalan-persoalan di masa yang akan datang. Nah, orang-orang yang punya bakat futuristik ini itu identik dengan berpikir yang lebih maju ya. Dia membayangkan suatu saat dia akan bisa mendesain seperti ini, atau suasana akan berubah seperti ini. Seperti ini yang saya maksudkan itu adalah perubahan zaman pada masanya di tahun-tahun tersebut. Kondisi seperti ini tidak dimiliki oleh setiap orang, hanya orang-orang tertentu saja. Dan mungkin setiap pribadi kita akan punya bakat yang berbeda-beda pula. Di bakat futuristik ini biasanya orangnya akan senang bila didengarkan bercerita tentang masa depan, dan dia pun sudah sangat antusias sekali untuk menceritakan bagaimana kondisi masa depan tersebut. Nah, salah satu yang paling penting di sini adalah orang-orang yang punya bakat futuristik ini berbeda dengan orang penghayal. Nah, misalkan orang menghayal ya dalam sebuah diskusi, dia mengatakan bahwa ke depan dunia akan seperti ini, ekonomi akan seperti ini, pendidikan akan seperti ini, sosial akan seperti ini, budaya dan bumi akan seperti ini. Contohnya dia memprediksi, sekarang sedang ada COVID-19. Mungkin di masa depan Allah memberikan lain lagi seperti itu. Dan bagaimana manusia bisa beradaptasi. Nah, itu kalau orang penghayal, dia hanya bicara tetapi tidak mengaktualisasikan atau tidak merealisasikan dari pikiran-pikiran futuristiknya tersebut. Nah, bedanya dengan orang yang punya bakat futuristik, dia bisa menangkap itu, dia bisa membayangkan itu, dia bisa mendesain itu, dia bisa membangun konsep-konsep sekaligus termotivasi untuk mengimplementasikan konsepnya itu. Biasanya orang-orang futuristik ini dia membutuhkan media atau ruang ya untuk mengimplementasikan itu, seperti di dalam rapat, di dalam webinar, dalam diskusi-diskusi terpusat seperti itu. Nah, dia akan sangat antusias untuk menyampaikan seperti ini. Nah, itu yang membedakannya dengan yang namanya penghayal. Nah, kalau orang menghayal, ya mungkin dia akan berpikir tajam, membayangkan masa depan seperti ini, kemudian tertidur, bangun tidur akan lupa dengan apa yang dibicarakan. Bedanya dengan orang futuristik, dia akan menghidupkan rencana-rencananya itu dalam target-target kerja yang sangat luar biasa. Misalnya
tahun ini direncanakan seperti ini, tahun kedua akan seperti ini, tahun ketiga akan seperti ini, dan dia akan membuat itu smooth seperti terrealisasi, meskipun menyadari bahwa konsep itu adalah sesuatu yang dipikirkan jauh-jauh sebelumnya, dari masa sebelum konsep itu direalisasikan. Nah, di talent mapping ini, jika kita ingin tahu bakat apa yang kita punya di 34 itu, mungkin di 7 pertama, maka kita harus melakukan yang namanya assessment untuk melihatnya. Nah, akan kita temukan bakat-bakat seperti yang saya sebutkan tadi, bakat futuristik. Nah, bagaimana caranya agar bakat futuristik itu bisa Anda optimalkan? Bagi Anda yang memiliki bakat itu, maka cara mengoptimalkannya adalah merealisasikannya, mengajak orang-orang berbicara dalam satu ruang, atau misalnya dalam satu komunitas, atau Anda bisa bicarakan dalam misalnya pertemuan-pertemuan publik yang terstruktur yang membicarakan masalah itu, dan Anda bisa mengutarakan ide-ide Anda di sana. Dan lagi pula bagi orang yang punya bakat futuristik, sepertinya tidak terlalu sulit baginya untuk menuangkan konsep-konsep itu seperti itu. Nah, apa ceritanya nih jika yang punya bakat futuristik kemudian dia juga punya bakat yang lain gitu, misalnya bakat connectedness. Dia membayangkan bahwa segala sesuatu itu memang sudah ada sebab akibatnya ya. Ini tentu saja dia semakin kuat lagi karena merancang sesuatu atau mendesain sesuatu, misalnya seperti arsitek gitu ya. Orang-orang yang merencanakan pembangunan, misalnya bangunan gedung untuk perkantoran, bangunan gedung untuk tahan gempa, bangunan gedung, dia akan optimal sekali merencanakan itu, kemudian membangun konsep-konsepnya, menurunkan konsep-konsep dari pikirannya, kemudian percaya bahwa segala sesuatu itu memang sudah ditentukan oleh Allah dan memang ada sebab akibat dari situ, maka dia akan sangat totalitas dalam menjalankan urusan itu. Nah, bagi Anda yang punya bakat futuristik, tentu Anda tidak perlu merasa asing ya ketika Anda berada di tengah-tengah komunitas yang mereka bingung nih, sebenarnya kita lagi ngapain seperti itu. Misalnya, saya pernah mengatakan pada sahabat saya, kebetulan saya punya satu bakat, salah satunya adalah futuristik. Saya bilang seperti ini ya, Allah mencoba bumi ini dengan berjuta makhluknya, bermiliaran makhluknya dengan cobaan COVID-19. Nah, ini terjadi di tahun 2020. Ya mungkin 2030, 2040 mungkin Allah mencoba kita dengan yang lain-lainnya. Itu hanya pikiran saja. Kenapa? Karena contohnya saja, ibaratnya kita membaca berita ya, bahwa ada ikan yang sangat besar di lautan seperti ikan paus atau ikan apa waktu itu ya, dia mati karena memakan sampah. Nah, pertanyaannya adalah kenapa dia bisa mati karena memakan sampah? Karena begitu banyaknya jumlah sampah yang ada di lautan yang dibuang oleh orang dengan sembarangan. Nah, bagi orang-orang yang punya bakat futuristik tentu akan berpikir, sepertinya kalau orang tidak berhenti membuang sampah ya, bakal ada hal-hal lagi yang tidak terduga dengan lingkungan ini. Contoh, kita sudah dihadirkan oleh informasi misalnya banyaknya penebang pohon, kemudian banjir, kemudian longsor dan lain-lain. Tapi anehnya banyak orang masih tidak mau berpikir bahwa itu benar-benar pikiran yang layak kita pikirkan sekarang untuk kenyamanan dan keselamatan kita di masa yang akan datang. Nah, salah satunya seperti itu. Nah, prediksi-prediksi itu bukan ilmu yang istilahnya menafsirkan seperti tidak ada kaitannya ya. Lebih kaitannya bagaimana melihat masa depan lewat pikiran, kemudian menuliskannya, mendesainnya, kemudian mengimplementasikannya lewat konsep-konsep agar kita bisa nyaman di masa yang akan datang. Kira-kira implementasinya seperti itu. Nah, jangan khawatir, tentu saja bakat futuristik adalah bakat yang sangat unik dan sangat menyenangkan yang dimiliki oleh orang-orang yang punya bakat itu di dalam dirinya. Bagi Anda yang punya bakat futuristik, mungkin ini sedikit penjelasan dan mudah-mudahan bisa membahagiakan dan juga menyenangkan. Saya juga masih terus belajar untuk mendistribusikan informasi ini agar saya pun terus mendapat pengetahuan baru dari apa yang saya sampaikan. Sahabat semua, demikian dulu dalam Talent Mapping Series kali ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi insya Allah di masa yang akan datang, dan saya akan bahas lagi tema-tema yang menarik selain futuristik. Kalau kemarin kita sudah sempat membahas bakat ideation, dan hari ini kita membahas bakat futuristik, dan sampai ketemu lagi dalam pembahasan bakat-bakat yang lainnya dalam Talent Mapping Series. Saya Hendra pamit, mudah-mudahan kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.